Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir Tafakkur Fiddin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM 210321100047. Program studi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menuju, sedangkan menurut istilah tayamum ialah menyampaikan atau mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudhu. Jadi bisa disimpulkan bahwa tayamum adalah menyucikan diri sebagai pengganti wudhu yang dilakukan karena tidak ada air. Menyucikan diri dengan cara tayamum dilakukan menggunakan tanah atau debu. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh bagian wajah dengan tanah, 3 mengusap kedua tangan sampai siku, 4 menertibkan rukun-rukun tersebut. Sunnah tayamum ada 3, yang pertama yaitu membaca basmalah, yang kedua meniupkan kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. 3. Mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 4, yaitu yang pertama semua hal yang membatalkan itu. 2. Menemukan air sebelum selesai melakukan sholat. 3. Bisa menggunakan air. 4. Murtad. Dasar hukum tayamum. Dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci dengan cara tayamum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Syarat-syarat tayamum. 1. Adanya uzur atau halangan menggunakan air karena sakit. Halangan sakit yang menyebabkan diperbolehkannya tayamum tentunya harus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang ahli, di mana jika dia menggunakan air akan menyebabkan kematian atau penyakitnya bertambah parah. 2. Sudah masuk waktu sholat. Jika ada tayamum dilakukan untuk sholat, maka adanya tayamum dilakukan setelah masuk waktu. Jadi misalnya tayamum dilakukan karena mau sholat asar, tentulah tayamum tersebut dilakukan setelah waktu asar. Tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu asar jika untuk sholat asar. 3. Setelah mencari air, apabila adanya tayamum itu bukan karena suatu penyakit, akan tetapi karena tidak ada air. 4. Adanya uzur sebab berpergian. Syarat diperbolehkannya tayamum adalah adanya uzur atau halangan yang tidak bisa menemukan air karena berpergian. Debu yang suci, debu yang dipergunakan untuk tayamum harus debu yang suci, kering dan belum pernah dipakai untuk bersuci dan tidak bercampur najis. Alasan tayamum boleh dilakukan. Yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. 2. Tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah atau orang yang dipenjara. 3. Sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. 4. Jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup, seperti untuk minum. 5. Tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meskipun airnya ada dalam sumur. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. 7. Kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Tata cara dan praktik tayamum. Yang pertama yaitu membaca niat nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, menepukkan kedua tangan ke debu yang suci. 3. Menepuk tangan dan meniupnya. 4. Mengusap seluruh wajah. 5. Mengusap tangan dari ujung jari-jari sampai siku.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.